Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eee, apa kabar nih teman-teman semuanya? Baik, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. By the way semuanya udah pada kenal kan sama aku? Kalau ada yang belum, ada pepatah nih yang bilang, "Tak kenal maka tak sayang." Daripada nggak disayang, lebih baik aku memperkenalkan diri aku. Perkenalkan nama aku Khairia Putri Awera, teman-teman bisa memanggil aku Kori, aku mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Sebelumnya aku ingin mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita, bisa berkumpul di room Zoom ini pada malam hari ini ya. Dan aku juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman karena telah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk bergabung dengan aku. Baiklah, pada kesempatan kali ini aku akan berpidato, dengan judul Plastic Bag, Yes or No. Oke. Mmm, dari data KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada Februari 2019, mereka merilis bahwa saat ini Indonesia itu menghasilkan sedikitnya 64 juta ton timbunan sampah setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut, sekitar 60%, 60% dari sampah itu dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir, 10%-nya lagi itu didaur ulang, dan 30%-nya lagi itu tidak dikelola. Atau yang 30% ini pasti akan mencemari lingkungan kita, teman-teman. Nah, Bapak Nofrizal Tahar selaku Direktur Pengelolaan Sampah, KLKH atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2025 kita akan mewujudkan apa yang telah ditetapkan Presiden pada saat itu, yaitu pengelolaan sampah kita bisa dikelola 100%. Minimalnya itu dengan 30% pengurangan dan 70%-nya itu penanganan dari sampah tersebut. Nah, untuk mencapai target kapasitas pengelolaan sampah yang 100% ini pada tahun 2025, which is 4 tahun lagi, Bapak Nofrizal ini menyarankan ada beberapa hal yang harus kita upayakan. Hal yang utama kita lakukan yaitu mengurangi penggunaan kantong plastik. Karena sampah plastik yang sudah ada di Indonesia ini telah mencemari laut Indonesia sampai 70%, teman-teman. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, aku akan menjelaskan apa sih kantong plastik itu, kenapa sangat berbahaya, dan apa aja sih efek yang ditimbulkan, jika kita terus-menerus menggunakannya. Oke, let's get into it. Kantong plastik itu adalah kantong pembungkus yang dibuat dari plastik, yang dibuat dari polyolefin atau polyvinyl klorida. Kantong plastik ini digunakan untuk memuat dan membawa barang-barang konsumsi. Apabila teman-teman pergi ke pasar, teman membawa barang belanjaan teman-teman dengan si kantong plastik ini, ya kan? Nah, aku ingin kasih tahu ke teman-teman apa aja sih bahaya dari si plastic bags ini yang kita gunain tiap hari. Oke, yang pertama itu, plastic bag ini berbahaya bagi manusia, berbahaya bagi kita semua, teman-teman. Kantong plastik yang dibakar itu bisa menyebabkan pencemaran udara. Dan pencemaran udara ini pasti akan mengganggu kepernafasan kita. Nah, selain itu, kantong plastik yang digunakan untuk membungkus makanan atau ya sebagai wadah makanan juga berpotensi untuk mengganggu kesehatan manusia, mengganggu kesehatan kita. Karena racun pada kantong plastik ini bisa berpindah ke makanan yang akan kita makan. Nah, yang kedua itu adalah memicu perubahan iklim. Kenapa memicu perubahan iklim? Ya, karena kantong plastik ini dari proses produksi, konsumsi, hingga pembuangannya itu menghasilkan emisi karbon yang sangat-sangat tinggi, teman-teman. Sehingga berkontribusi terhadap perubahan iklim, karena kondisi bumi kita ini setiap harinya itu semakin memanas. Nah, sumber material kantong plastik ini juga terbuat dari minyak bumi yang merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan.
mengakibatkan pencemaran, lingkungan terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini. Karena limbah pabriknya itu dibuang ke sungai dan pembakaran gas metananya itu mengakibatkan emisi karbon ke udara. Hal ini yang menyebabkan si pemicu, perubahan iklim ini. Hal yang ketiga yaitu mencemari lingkungan. Ini merupakan hal yang sangat pasti ya teman-teman, mencemari lingkungan. Karena kantong plastik ini merupakan barang yang sekali pakai dengan kegiatan pasca konsumsi yang tidak bertanggung jawab. Ya, apabila teman-teman, pergi membeli sesuatu ya, seperti ke pasar tradisional atau membeli suatu barang yang nantinya teman-teman membungkus belanjaan itu dengan kantong plastik, pasti kantong plastik itu sekali pakai saja. Ya, pasti habis dapat, pasti langsung buang, ya kan teman-teman. Nah, maka dari itu si Baik. kantong plastik ini merupakan, barang sekali pakai dengan kegiatan pasca konsumsi yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan plastik yang dibuang sembarangan itu bisa menyebabkan, tersumbatnya selokan dan badan air. Nah, apabila teman-teman membuang sampah plastik ini sembarangan, itu akan menumpuk di selokan teman-teman. Nah, apabila, hujan turun dan itu bisa menyebabkan banjir, teman-teman. Nah, hal yang kedua dari Mmm, si pembuangan sampah sembarangan ini yaitu, bisa termakan oleh hewan dan, rusaknya ekosistem di sungai dan laut ya. Teman-teman pernah lihat nggak sih di internet, di Google, di TikTok atau Instagram, pasti teman-teman pernah melihat foto ini. Ini adalah, paus yang terdampar dan ini ada anjing laut dan paus ini teman-teman bisa lihat di sini, isi, dari mulut paus ini semuanya dipenuhi oleh sampah, teman-teman. Dan ini juga ada, anjing laut yang lehernya itu dililiti oleh sampah, teman-teman. Ini hal yang super menyedihkan menurut aku. Karena, mmm, sebanyak ini sampahnya teman-teman, kalian bisa, bayangkan seberapa banyak sampah yang berada di lautan kita, teman-teman. Karena kita bisa lihat contohnya pada gambar ini ya, teman-teman. Dan ini merupakan hal yang sangat-sangat, menyedihkan dan lalu sampah plastik ini, tidak dikelola dengan bertanggung jawab, karena tidak dikelola dengan bertanggung jawab, hal ini juga menyebabkan Indonesia itu dituduh sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia, yang merupakan hal yang sangat memalukan juga ya teman-teman. Yang keempat, bahaya dari plastic bags ini yaitu, mereka terurai sangat lama teman-teman. Iya, kantong plastik yang berbagai jenis plastik lainnya itu sulit terurai di tanah karena rantai karbonnya itu panjang, teman-teman, sehingga sulit diurai oleh mikroorganisme. Kantong plastik ini akan terurai ratusan hingga ribuan tahun kemudian. Bayangin kita menggunakan, kantong plastik ini setiap harinya, lalu, tertimbun setiap harinya hingga membentuk gunung plastik ya, teman-teman. Bayangin itu bisa terurai, baru bisa terurai itu ratusan hingga ribuan tahunnya kemudian, teman-teman. Kantong plastik yang diklaim ramah lingkungan pun, itu akan, juga terurainya juga lama dan, bisa berpotensi juga menjadi sampah, teman-teman. Terlebih lagi karena sifatnya itu bisa cepat terurai, itu bisa menjadi mikroplastik, teman-teman. Akan lebih mudah untuk mencemari lingkungan kita. Nah, dari 4 bahaya ini, aku ingin kasih tahu ke teman-teman how to solve this problem, ya. Aku ingin menjelaskan ke teman-teman mengenai 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Metode 3R ini merupakan salah satu cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah plastik dengan berbagai jenisnya ya. Penerapan sistem ini juga sangat baik untuk mengelola sampah dari berbagai jenis plastik yang dari aman hingga yang beracun. Yang pertama yaitu tahap, reduce. Reduce ini, yaitu artinya itu mengurangi sampah ya, teman-teman. Maksud dari langkah ini yaitu mengurangi mmm, penggunaan suatu produk yang nantinya itu berpotensi menjadi sampah. Langkah ini bisa dilakukan, untuk, produk-produk yang sekali pakai tadi, contohnya itu seperti kantong plastik ya, teman-teman. Di beberapa lokasi DKI Jakarta, itu sudah menerapkan beberapa program yang
salah satu lokasi-lokasinya itu menerapkan program melarang keras penggunaan kantong plastik ini, teman-teman. Ini merupakan program yang sangat baik ya, teman-teman. Bisa ditiru di daerah manapun yang ada di Indonesia untuk mengurangi si plastic bags ini. Nah, dengan cara ini aku mau kasih tahu ke teman-teman ada 3 cara untuk melakukan kegiatan reduce ini. Yang pertama itu kita dapat mengganti plastic bags, mengganti si kantong plastik ini dengan tas kanvas. Teman-teman semua dapat membawa tas kanvas tersebut setiap teman-teman ingin berbelanja ke supermarket ataupun ke pasar tradisional. Yang kedua, kita juga harus mengurangi penggunaan botol plastik. Solusinya, teman-teman itu bisa membawa botol isi ulang dari rumah dan teman-teman apabila teman-teman ingin membeli kopi, teh atau minuman lainnya, teman-teman dapat menggunakan botol isi ulang ini sehingga tidak perlu lagi menggunakan cup atau wadah plastik yang dari restoran atau dari tempat teman-teman ingin membeli kopi atau teh tersebut. Yang ketiga, kita juga harus mengurangi penggunaan sedotan plastik. Ya, sedotan plastik ini salah satu sampah yang paling banyak ditemukan di daerah pantai dan di lautan, yang tentunya sangat berbahaya bagi hewan-hewan laut ya, teman-teman. Solusinya kita dapat mengganti sedotan plastik ini dengan sedotan stainless ya. Selanjutnya, langkah kedua atau tahap kedua yaitu reuse. Reuse ini adalah kegiatan yang mengajak untuk menggunakan kembali produk yang sudah terpakai, teman-teman. Salah satu cara atau langkahnya adalah penggunaan botol bekas air menjadi pot tanaman kecil atau penggunaan kaleng biskuit sebagai kotak penyimpanan di rumah. Hal ini juga meningkatkan kreativitas kita ya, teman-teman. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu dari konsep 3R ini yaitu recycle, yang berarti mendaur ulang. Langkah ini paling banyak dilakukan karena mengingat sudah banyak sekali sampah yang tersebar di mana-mana di berbagai lokasi ya teman-teman. Jadi dilakukanlah recycle ini, mendaur ulang. Produk bekas atau daur ulang ini sebenarnya lebih fleksibel teman-teman. Bahkan kerap memiliki nilai yang lebih ekonomis. Pemanfaatan sampah yang dari si recycle ini mampu mengurangi penyebaran plastik secara drastis, penyebaran sampah plastik secara drastis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Aku harap nih teman-teman dapat melakukan, sehabis ini teman-teman tuh dapat melakukan kegiatan 3R yang udah aku sebutin tadi, seperti mengurangi penggunaan sedotan plastik, bisa menggunakan sedotan stainless, menggunakan botol isi ulang, terus menggunakan tas kanvas. Teman-teman semoga bisa melakukan itu setelah mendengar webinar ini. Lalu mari kita sama-sama mengurangi mengurangi sampah plastik ini, dan kita bersama-sama menjaga lingkungan kita. Say no to plastic bag. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Saya akhiri, apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget, Kori.